Allah. Itu cinta? Enggak, hina. Cinta itu yang kayak begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papa. Papa kapan pulang? Mama, papa masih di Jogja. Papa kalau di Jogja inget aku nggak? Mam. Nggak usah video call. Wajah mama itu selalu terekam dalam hati papa. Aku mampu menemukanmu tidak dengan mataku tapi dengan hatiku sayang. Ini baru berkah. Antum jomblo nelfon, bro di mana bro? Laki lagi. Sabar sayang, ini ujian. Nikmati aja. Hidup ini kayak roller coaster, set kadang ke atas, set kadang ke bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikmati proses hidup ini dengan cara apa? Sabar, syukur. Bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu jadinya penjalanan hidup kita. Kenapa jadi tidak nikmat? Karena nggak jadi potensi ibadah. Kalau ngerti apa potensi ibadah, maka kita akan paham. Sendiri jadi ibadah, punya istri jadi ibadah, menikah jadi ibadah, punya suami jadi ibadah, punya anak jadi ibadah. Nggak akan jadi masalah. Kerja, kuliah jadi ibadah, sekolah jadi ibadah, serius jadi menjadi pelajar yang baik, serius menjadi mahasiswa yang terbaik, serius menjadi pekerja yang terbaik. Bukan mengharapkan bos, tapi mengharapkan bosnya bos. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja mengharapkan bosnya aja, nunggu gajian aja. Kerja semangat ketika kelihatan sama bos. Maka seseorang yang kemudian senantiasa menjaga keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kemaksiatan, yang pertama, modal yang paling pertama adalah merasa senantiasa diawasi sama Allah. Ini modal yang pertama, sabar dalam kemaksiatan. Merasa diri senantiasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin nggak? Orang yang paling dicinta melihat kita. Deg-degan apapun yang kita lakukan jadinya takut. Kenapa kita sering maksiat? Karena ngerasa nggak diawasin sama Allah. Kenapa yang pacaran sering lari ke Aimogiri? Misalnya, di Aimogiri ada motornya, nggak ada orang-orangnya. Kemana? Sisa tiker doang. Kemana? Saya baru pernah mendaki ke satu gunung. Kenapa ada BH di sana? Sejak kapan di hutan ada BH? Ada kolor celana dalam. Astagfirullah, ini bekas siapa? Kenapa Kang Boni nemu? Nggak sengaja. Ngapain dicari-cari? Namanya manusia kan jadi bisa berimajinasi. Kalau ngelihat satu barang jadi teng-teng, jadi kebayang kemana-mana. Itu rusak generasi kita. Ada pacar dibunuh sama pacarnya, wanita dibunuh sama pacarnya, ada yang aborsi, ada yang bunuh diri. Mau dibawa kemana sih ini sebenarnya? Diri kita, moral kebangsanya kita ini. Pacaran itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kenegaraan kita. Nggak pernah diakui. Di KTP itu cuman ada belum kawin sama menikah. Nggak ada pacaran, nggak ada. Status KTP coba lihat. Status KTP teman-teman ada? Jomblo. Nggak ada. Yang ada itu tulisannya belum nikah. Kak, kalau ada yang dari Malang, kalau diurutin kan kakaknya lahirnya di Malang ya. Kalau diurutin jadi lucu. Arif, pria belum nikah. Pria Malang belum nikah. Terus kan gitu kan. Pria lahirnya di Malang kan gitu. Jadi kalau dibaca diurut jadi Arif pria Malang belum nikah. Kasihan. Malang bang. Tapi tadi saya ngomongin apa? Oh, status di KTP itu apa? Cuman ada pria, wanita. Banci nggak ada. Nggak diakui sama negara. Berarti jangan teriak-teriak dong ketika Kang Boni bilang tidak pro Kang Boni terhadap LGBT. Jangan diserang Kang Boni. Tidak membela hak asasi manusia. Justru banci itu tidak sesuai dengan negara kita. Karena nggak pernah diakui. Cuman ada pria dan wanita. Status juga sama. Jangan sampai protes dong ke Kang Boni. Kang Boni dibully. Oh ini lihat ustadz yang anti pacaran. Padahal pacaran itu mendatangkan kebaikan. Pacaran itu tidak pernah diakui oleh negara. Karena dalam status KTP itu cuma ada belum nikah dan sudah menikah. Udah, cuma nggak ada status pacaran in relationship Facebook itu. KTP nggak ada. Makanya salah ini prinsipnya di negara kita. Bukan keluarga berencana, harusnya berencana berkeluarga, itu yang tepat. Kalau keluarga berencana nggak boleh diatur, cuma anaknya cuma 2, nggak.
Keluarga berencana sama berencana berkeluarga, selasanya berbeda. Kalau keluarga berencana, direncanakan. Tapi kalau berencana berkeluarga, disiapkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Siapa di sini yang ingin menikah? Ngacung. Itu persiapan kita untuk menikah. Contoh ini, laki-laki di sini. Siapa yang ingin menikah? Semua kan pengen menikah kan? Siapa yang sudah siap menikah? Siap. Yang sudah siap menikah atau menikah lagi? Angkat tangan. Ada yang sudah siap nikah? Ya, Masya Allah, dari 1000 orang belum? Ada 2, 3. Yang siap menikah. Oke. Malam ini juga. Yang sudah siap menikah, angkat lagi tangannya, mohon maaf. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, akhwat perhatikan baik-baik ya. Siap. Oh, ada satu lagi, 7. Sekarang, akhwat, siapa akhwat yang ingin menikah? Yang ingin menikah. Siap, yang ingin menikah. Atau ingin menikah lagi, angkat tangan. Siap. Sekarang siapa akhwat yang siap menikah? Siap, mantap. Dan siap menikah dengan yang sudah menikah, angkat tangannya. Bahaya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesimpulan kita. Sabar, tadi sabar ada berapa? 3. 1, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam cobaan atau ujian. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Sabar dalam ketaatan. Kalau nggak pakai sabar, repot ngaji. Ustadznya belum datang, protes. Ustadz belum datang. Itu nggak sabar. Makanya saya suka sengaja telat. Kalau di Bandung telat 30 menit, telat 1 jam. Itu soalnya pengajaran bagi majelis taklim. Nanti ibu-ibu datang mau kayak gimana responnya coba? Ada yang respon, kesel, nggak usah diundang lagi musuhnya. Ada yang gitu. Ada yang kedua responnya, astagfirullahalazim ya. Sampai ada yang menggerutu, sampai ada yang pulang. Tapi ada yang soleh diam aja. Bu, kenapa bu? Nunggu saya bu? Bukan Ustaz, ada ongkos pulang. Ternyata salah. Kalau nggak pakai sabar, repot. Ngaji pakai sabar, berjalan. Coba, mau dingin, malam-malam, beres kantor, ada yang beres kuliah, banyak tugas, besok ujian. Ngajak temannya, ayo yuk kajian yuk. Say, maafin, aku nggak bisa, soalnya besok ada ujian. Hey guys, girls, sorry ya, besok tuh kamu belum tentu juga hidup. Udah sekarang ngaji aja. Gimana kalau kamu matinya malam hari ini coba? Di rumah juga belum tentu kamu belajar main cacing. Udah mending kesini teras dakwah. Perjuangan buat sampai ke sini. Ada yang naik Gojek, mohon maaf, ada yang naik ojek. Gojek, Grab, tanggung lah sebutin. Ada yang datang ke sini, ada yang ongkosnya pas-pasan. Ada yang mau sama temennya tapi nggak jadi. Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, susah parkir, repot parkir. Kesel di jalan, macetnya luar biasa. Ada yang pertentangan sama orang tuanya. Dek, kamu pulang aja, Dek. Mama khawatir sama kamu, Dek. Ada yang kemudian jadi nebengers. Ikut duduk aja, ngelamun. Di mobil, ikut tidur. Udah nggak ngebensinin. Cuman duduk, turun. Ada yang itu. Perjuangannya luar biasa. Kalau nggak pakai sabar, repot. Dikasih macet sedikit, udah pulang. Dikasih hujan dikit, qadarullah ya hujan. Jadi nggak jadi, pulang lagi. Udah gitu pakai dalil lagi. Iya ya, yang penting mah udah inamal amalu binniat ya. Wa inamal likulli imrin ma nawa. Sekarang mah pulang aja yuk. Padahal perjuangkan. Kalau saya mohon maaf ya, kalau jamaah saya di Bandung saya bilang, Ustadz afwan ya Ustadz, saya nggak bisa ikut tarbiyah sekarang Ustadz. Kenapa? Ini Ustadz lagi sakit, lagi pusing Ustadz. Mending meninggal di sana atau di sini? Siap Ustadz, berangkat. Maka kalau dia ada apa-apa di jalan, syahid nggak? Syahid insya Allah. Bismillah ya Ustadz, bismillah. Nyampe ke rumah saya, sembuh alhamdulillah. Sembuh jiwanya, raganya sakit tetap. Yang penting imannya kuat. Hey brother, kata ulama, manusia itu seperti hewan tunggangan. Kalau dipaksa lemah, dia akan melemah. Kalau dipaksa kuat, dia akan kuat. Jangan manja. Bismillah, berangkat. Hujan sedikit, bismillah, gas. Nggak bawa jas hujan. Nah, Allahu Akbar. Bisa. Gas, yang penting semangat dulu aja. Serius brother.
Ahwat takut pulang malam. Nggak usah takut pulang malam. Takut mah sama Allah. Malam itu dari Allah. Dingin dari Allah. Hujan dari Allah. Panas dari Allah. Apa yang harus ditakutkan? Begal Ustaz. Kasih motornya. Repot amat. Serius. Kenapa banyak begal? Karena kita pelit. Kenapa banyak rampok? Kita pelit. Kenapa banyak pelakor perebut laki orang? Karena ahwat nggak setuju poligami. Coba kalau ikhlas, kan nikmat ya. Kebayangkan kata istri teh, sayang, kayaknya aku tuh udah repot ngurus anak aku, ya anak kita bareng 3, kayaknya kita harus ada yang menemani kita ya. Gimana kalau yang mama cariin? Waduh, dicariin. Papa coba Pak milih nih, ada 100 orang, dipilih aja. Pilih 1 coba. Surga bagimu. Bahkan ahwatnya bilang, Pak, pokoknya sekarang Papa mah semangat aja majelis ilmu, dakwah di teras dakwah, misalkan. Coba kalau istri kebayang nggak kalau ngomong gitu istri? Semangat dakwah di teras dakwah, terus pokoknya biar ekonomi, biar istri kita yang kedua aja yang ngurusin. Maka yang kedua udah bukan tulang rusuk, tulang punggung jadi. Udah, jangan banyak ngelamun lah. Ya, nikmati yang ada, ya. Syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum. Syukuri istri yang ada, Allah akan tambah berikutnya. Nikmat memiliki istri yang pertama. Kang Boni mau poligami. Saya sepakat tentang poligami, tapi saya belum siap berpoligami. Saya menghargai istri saya yang ingin menjadi Khadijah terbaik dalam rumah tangga. Saya selalu mencintai istri saya karena saya tahu tidak mudah membersamai hijrahnya saya. Maka saya harus menghargai dia. Tapi mau ada, cuman belum. Kecuali dipaksa. Ini brother, semakin diuji, semakin semangat. Kata ulama, kalau manusia itu seperti hewan tunggang, kalau dilatihnya keras, makin kuat kita. Coba bayangin, ada ujian kepada kita nih. Udah diputusin, ekonomi rusak, kuliah belum dibayar SPP-nya, teman menjauhi, kita mau hijrah dihina. Itu semakin banyak ujian sama kita, semakin mudah kita melalui kehidupan ini. Kenapa? Karena seseorang yang ditimpa oleh badai tidak akan gentar ketika dihadapi dengan gerimis. Kalau sudah kena badai, kena gerimis, biasa. Gas. Kebayang gak brother? Bikers manja. Ya Allah panas dong. Kulit hitam. Dikasih hujan dikit, aduh hujan, basah. Bikers itu hidupnya di jalan. Tertempat di jalanan. Maka kenapa saya selalu bilang laki-laki harus jadi seorang bikers. Coba dari sini, ke Bandung, saya tungguin. Saat izin merapat, kami dari Jogja mau ke Bandung, silakan. Saya nggak akan ada di Bandung. Jangan ngerepotin saya gitu. Tertempa ahwat yang sering jadi motoris. Wah, ahwat. Kajian di teras dakwah. Kajian di Jogokaren. Siap. Ke Magelang. Gas. Kajian di Bantul. Oke, Bantul-mantul. Bismillah. Mantap itu ahwat. Maka ketika ahwat itu jadi ahwat yang militan. Kalau nanti pas menikah, dia sanggup mengarungi kemudian kehidupan berkeluarga bersama dengan dirimu sayang. Jadi dia yang akan menguatkan. Sabar ya sayang, ini ujian. Bukankah Khadijah itu seorang yang luar biasa? Mohon maaf, janda 2 kali. Ada Fatimah. Ibu dan anak masuk dalam kriteria 4 wanita terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa. Hebatnya luar biasa. Maka jadi seorang ahwat, kuat. Bukan hanya kuat untuk kemudian untuk dirinya, tapi siapkan diri kita untuk siap menguatkan orang lain. Dai yang terbaik adalah bukan dai yang senantiasa mampu menguatkan dirinya, tapi dai yang terbaik adalah yang mampu menguatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika dia sedang jatuh, rapuh, hancur, remuk, redam. Kita yang kemudian merangkul. Kita yang kemudian membersamai mereka. Brother and sister Villa, teras dakwah selama 6 tahun untuk kemudian mengembangkan sayap-sayap dakwah di Yogyakarta. Apa yang sudah diberikan kepada kota Yogyakarta, istimewa Yogyakarta ini sesuatu yang teramat sangat besar. Yang ujiannya yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Teman-teman tahu menikmati, duduk dan segala macamnya. Tapi bagaimana kemudian problematika yang dihadapi oleh teman-teman di teras dakwah sungguh menguras air mata, darah, dan keringat. Pastinya kayak gitu. Tanya sama teman-teman teras dakwah. Mustahil ini nggak mungkin dari perjuangan yang kecil. Nggak mungkin. Ini perjuangan yang besar. Siapa yang berani mengarungi medan dakwah, siap dengan badai fitnah.
Siapa yang kemudian berani untuk kemudian melangkahkan kakinya, bercita-cita menginginkan telapak kaki kami ingin sampai kepada jannah, maka siap-siap kemudian Allah memberikan ujian yang tidak mau Allah kemudian kau menyerah. Maka jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Brother and sister fillah, meskipun itu rasa sakit yang kita derita, penderitaan, penghinaan yang luar biasa kepada diri kita, tapi tolong jangan pernah mundur dalam jalan ketaatan kepada Allah. Lembutkan hati kita dengan banyak beristighfar kepada Allah. Ujian kita nggak seberapa, kita punya Allah, itu aja. Saya cuma lagi latihan pengen menanamkan lebih cinta sama Allah itu. Cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, cinta pada dakwah karena Allah. Saya khawatir lama saya dakwah, pelosok kota saya datengin, tapi bukan karena Allah. Itu yang saya khawatir. Sabar dengan ujian dakwah saya, bersyukur tentang apa yang saya dapatkan, tapi saya nggak ikhlas dalam melakukan. Buat apa? Diuji sama Allah misalkan dengan jamaah yang banyak, jamaah yang sedikit, bisa sabar dan bersyukur, tapi saya nggak ikhlas dalam beramal. Buat apa? Maka tolong jangan pernah lihat majelis ilmu itu dari siapa yang berbicara. Siapapun jadi guru buat kita. Lembutin hati kita. Teman-teman mau belajar sama siapa aja boleh. Salah hati kitanya lembut aja. Belajar dari tukang beca pun kita bisa dapat, mohon maaf, bisa dapat ilmu yang luar biasa. Sedih melihat umat Islam hari ini terlalu mudah untuk berprasangka dan menjatuhkan satu sama lainnya. Mau dibawa kemana agama kita? Mereka pandai sekolah, pandai ibadah, tapi tidak pandai hidup bersama. Kalau Rasulullah hidup pada hari ini, Rasulullah yang akan mengurai air mata. Sedih melihat kondisi kita. Brother and sister fillah, sibukkan diri kita dalam ketaatan. Jika tidak menyibukkan diri dalam ketaatan, siap-siap disibukkan dengan kemaksiatan. Rasa lapar itu diderita oleh semua orang. Kalau kita pernah rasa lapar, pasti pernah. Kalau kita nggak makan, pasti lapar. Rasa lapar ini diderita oleh semua orang. Yang hebat itu adalah bukan tentang ketika kita lapar kemudian kita makan. Tapi yang hebat itu adalah ketika kita lapar, mereka lapar, kita mengorbankan untuk kemudian ada makanan untuk mereka makan lebih dulu. Adab, ini hal yang luar biasa. Apa susahnya saling menyapa satu dengan yang lain. Ngambil sampah, nyalain lifting motor, kalau pengen belok ke kanan, pengen belok ke kiri. Ngantri yang benar. Sapa anak kecil, sapa orang tua. Mengurangi beban transportasi dengan naik kendaraan umum. Gak banyak ngeluh. Nikmat coba. Hidup kayak gitu. Jalanin, cobain satu hari. Sarana jadi istighfar. Naik motor istighfar. Kalau macet jangan klakson. Tahan aja, latihan dari hal yang sederhana. Sebelum pergi cium tangan ibu, peluk ibu, minta doa. Ketemu tetangga, sapa. Ini adab-adab yang sederhana yang kita praktekkan justru akan mendatangkan hidayah bagi siapa. Cobain hal yang paling sederhana. Hati kita isinya apa? Lautan doa. Kalau teteh ngelamun di angkot, nggak ada angkot, di sini ada bus. Teteh naik bus, ngelihat semua yang ada di dalam bus, coba jadiin doa. Yang belum berhijab, ya Allah, mudah-mudahan dihijab. Nanti Allah kasih hidayah, ya Allah. Ngelihat yang lagi pacaran, astagfirullah, ya Allah, jangan sampai saya jatuh ke dalam kemaksiatan kayak seperti itu. Dan tolong mereka diberi hidayah, ya Allah. Dan tolong pisahkan sejauh-jauhnya mereka, ya Allah. Yang ngelihat yang sudah berumah tangga, ya Allah, mudah-mudahan keluarganya jadi sakinah, mawadah, warahmah. Ngelihat ada anak kecil lagi nangis, ngeganggu kita, ya Allah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah. Ngelihat supir angkot, supir bus, pakai apa? Handuk yang lagi ngusap keringat, capek, ya Allah, kasihan, dia seorang ayah dari keluarganya. Mungkin dia punya anak, dia kerja seperti ini, beban itu dia jadikan kemudian penghasilannya buat biaya anak sekolahnya. Ya Allah, tolong kasih rizki sama mereka. Adem kayak gitu. Maka saya nggak pernah mau menghina lagi bucin, jomblo, udah nggak mau menghina, pengen doain aja. Ngelihat explore Instagram itu bahaya sebenarnya. Tapi selalu udah aja jadiin doa.
Set, scroll Instagram, ada berita seseorang ketangkep narkoba, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Scroll lagi, petugas penjara bingung memenjarakannya di sel pria atau wanita. Scroll lagi, ada berita lagi, berita pembunuhan, ya Allah astagfirullah. Scroll lagi, ada begal, scroll lagi. Semakin kerasa rusaknya negeri ini ketika banyak kemaksiatan. Pengen doain aja, ya Allah berikan kebaikan. Enak gak? Lihat Liverpool juara dingin di puncak, ngelihat MU sengsara, doain MU gitu, itu doain. Filosofi itu menentukan klub ya. Kalau setan merah ya setan gitu. Kalau Liverpool kan you never walk alone, you are nothing without Allah, itu keren. Merah berani gitulah. Persib itu keren. Astagfirullah, kenapa jadi ngomong kita? Jadi coba cara di sana ibadah. Teteh diuji, cari uji yang ada di atas teteh supaya teteh bisa sabar. Baru diuji diputusin. Ada yang diuji ditinggalin nikah, sabar aja. Ada yang kehilangan pekerjaan, mudah-mudahan doain. Mudah-mudahan ya Allah ketika hilang pekerjaan ini dapat pekerjaan yang lebih baik insyaallah. Ini ada yang nanya pakai kertas. Oh ada WhatsApp. Sambil jalan dulu aja ya. Bapak sambil minum ya.